Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2026 pada bidang pendidikan dan pengajaran. Perkenalkan, saya Adnan Kasofi MBA, dosen program studi S1 Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada video ini, saya akan menyampaikan gambaran umum mata kuliah Manajemen Informasi Sistem yang meliputi kurikulum, capaian pembelajaran, metode, media, interaksi, dan sistem asesmen. Selanjutnya, saya akan memaparkan contoh implementasi pembelajaran pada pertemuan keempat dengan topik urgensi sistem kolaborasi dan bisnis sosial. Manajemen Informasi Sistem merupakan mata kuliah berbobot 3 satuan kredit semester yang memadukan pembelajaran teori dan praktik. Mata kuliah ini memberikan pendalaman mengenai teori, konsep, serta penerapan sistem informasi dalam bidang manajemen dan bisnis. Mahasiswa mempelajari cara sistem informasi mendukung proses organisasi, kolaborasi, pengambilan keputusan, pelayanan pelanggan, pengembangan sistem, dan pengelolaan bisnis digital. Pembelajaran juga menggunakan contoh serta kasus perusahaan agar mahasiswa mampu menghubungkan konsep dengan fenomena bisnis yang nyata. Pelaksanaan pembelajaran disusun dengan pendekatan outcome-based education. Saya menerapkan prinsip constructive alignment dengan menyelaraskan capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, sub capaian pembelajaran mata kuliah, aktivitas pembelajaran, serta asesmen. Dengan demikian, setiap kegiatan di kelas diarahkan pada kompetensi yang terukur dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa bisnis digital. Mata kuliah ini mendukung kemampuan mahasiswa untuk bersikap profesional, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif, melakukan analisis serta perancangan penggunaan perangkat lunak dalam bisnis, dan mengoptimalkan pengolahan data untuk berbagai kebutuhan. Capaian pembelajaran mata kuliah mencakup pemahaman mengenai sistem informasi, organisasi dan strategi, infrastruktur teknologi informasi, telekomunikasi dan keamanan, e-commerce, pengelolaan pengetahuan, pengambilan keputusan, pembangunan sistem informasi, pengelolaan proyek, serta sistem global. Pada pertemuan keempat kali ini, pembelajaran diadakan pada sub CPMK 2.1, yaitu mahasiswa mampu memahami sistem informasi, organisasi dan strategi. Materi yang dibahas adalah urgensi sistem kolaborasi dan bisnis sosial. Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan alasan organisasi membutuhkan kolaborasi digital, mengidentifikasi manfaat dan tantangannya, serta menganalisis penerapannya dalam konteks bisnis. Secara umum, metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah direct instruction, case-based learning, dan project-based learning. Khusus pada pertemuan keempat, saya menggunakan active learning dalam mode blended learning dengan alokasi waktu 3 kali 50 menit. Proses pembelajaran diawali dengan persepsi dan pertanyaan pemantik, dilanjutkan dengan penjelasan konsep, analisis kasus secara berkelompok, presentasi singkat, serta refleksi. Mahasiswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengungkapkan pendapat, menguji argumentasi, dan menyusun solusi berdasarkan konsep sistem informasi. Media yang digunakan meliputi laptop, proyektor, slide presentasi, video, infografis, artikel, serta platform pembelajaran daring untuk mendukung kegiatan blended learning. Interaksi berlangsung melalui penjelasan dosen, diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, konsultasi, dan pemberian umpan balik secara berkelanjutan. Asesmen dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengukur ketercapaian CPL, CPMK, dan sub-CPMK. Komponen penilaian dalam mata kuliah ini meliputi kuis, portofolio, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, aktivitas case-based learning, project-based learning, presentasi, serta penilaian diri, dan sejawat. Pada pertemuan keempat, strategi penilaian yang digunakan adalah penilaian portofolio. Mahasiswa menyusun hasil analisis kasus mengenai kebutuhan sistem kolaborasi dan penerapan bisnis sosial. Portofolio dinilai berdasar ketepatan mengidentifikasi masalah, keterkaitan dengan konsep, kelayakan solusi, dan kualitas argumentasi. Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan minimal 80% dari seluruh pertemuan. Kriteria minimal kelulusan mata kuliah adalah nilai C, dengan tetap menjunjung tinggi tanggung jawab dan integritas akademik. Melalui penyelarasan capaian pembelajaran, aktivitas active learning, pemanfaatan media digital, dan asesmen portofolio, saya berupaya menciptakan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan berpusat pada mahasiswa. Selanjutnya, mari kita masuk ke simulasi pembelajaran pertemuan keempat pada materi urgensi sistem kolaborasi dan bisnis sosial. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk kita semua. Ya, selamat datang teman-teman semua di kelas Manajemen Informasi Sistem di pekan keempat. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pekan ini, ya, dengan topik urgensi sistem kolaborasi dan bisnis sosial.
Baik, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu, ya, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Terima kasih teman-teman semua. Sebelum kita mulai, ini kita absen dulu ya, yang ada di kelas gitu. Saya akan coba cek catatan absennya. Ya. Oke, saya absen. Fadil, ada Fadil? Oke. Fahmi? Iya. Rama? Hadir. Khairan ada? Joy? Ivan? Ada Ivan? Sakit Pak. Sakit? Oh, Ivan sakit ya? Oke. Irfan? Ivan nggak tahu Pak, kayaknya bolos juga. Oh, Irfan bolos. Oke. Nah, ini tidak apa-apa ya. Tidak ada informasi ya sakit ya. Nanti kita catat dalam catatan absen kita seperti itu. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas informasinya dan juga absennya. Kita coba untuk review materi kita di pekan 3 kemarin. Ada yang masih ingat kita belajar apa di pekan 3 kemarin? Joy. Oke, Joy. Apa Joy? E-commerce. Iya, e-commerce. Tentang apa tuh Mas Joy? Membuat e-commerce website. E-commerce. Membuat website e-commerce. Baik, terima kasih Mas Joy. Jadi pekan kemarin kita coba ngeliat bagaimana membuat website e-commerce seperti itu gitu. Nah, kali ini kita masuk ke urgensi sistem kolaborasi dan bisnis sosial. Oke, ya. Nah, sebelum kita masuk materi, saya ingin bertanya gitu, siapa di antara teman-teman ini yang pernah mengalami pengerjaan tugas kelompok terlambat, tapi bukan karena anggotanya nggak kerjain, tapi karena informasi atau file tersebar di banyak tempat. Siapa? Ada yang bisa jawab? Khairan. Ya, saya biasanya karena tugas tersebut tersebar di banyak tempat gitu. Salah ada di drive ataupun ada juga di laptop teman gitu Pak. Oke. Nah, menurut Khairan nih, apa akibat dari kondisi tersebut, Khairan? Jadi pekerjaannya jadi terhambat di mana kan karena tidak bisa dalam program sama-sama lagi hanya para konsultan dan tim Pak dosen. Oke, tepat ya. Jadi masalah kolaborasi bukan hanya masalah orangnya yang nggak bekerja, tapi masalah ini muncul karena informasi itu tersebar di banyak tempat. Jadi lupa gitu. Tadi taruh mana, tidak taruh mana. Jadi nggak ada versi dokumen acuan, karena nggak ada pembagian tanggung jawab yang jelas. Oke, nah kita masuk ya ke slide berikutnya. Ya, posisi pertemuan dalam MPS kita yang pertama, kita akan membahas mengenai subjek PMK 2.1 ya teman-teman semua, di mana teman-teman diharapkan mampu memahami hubungan antara sistem informasi, organisasi, dan strategi. Ya, materinya di sini urgensi sistem kolaborasi dan bisnis sosial dalam mendukung proses kerja organisasi. Nanti kita akan membahas sedikit kasus ya, masalah kolaborasi, solusi digital, dan implementasi berbasis konsep sistem informasi manajemen seperti itu. Oke ya, CPK gitu. Ya, capaian pembelajaran pertemuan kali ini, ya teman-teman diharapkan mampu menjelaskan makna sistem kolaborasi dan bisnis sosial dalam konteks organisasi digital, menganalisis masalah koordinasi menggunakan perspektif people, organization, teknologi, membandingkan alternatif tools kolaborasi berdasarkan kebutuhan bisnis, serta menyusun rekomendasi sistem kolaborasi yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, teman-teman dianggap berhasil mempelajari materi ini kalau teman-teman mampu menghubungkan masalah koordinasi dengan fitur teknologi, perubahan proses kerja, dan perilaku pengguna, bukan sekedar menyebutkan nama aplikasinya kayak Google Drive atau OneDrive atau apapun itu ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, oke, kita masuk ya ke materi yang utama kita gitu. Menurut teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan sistem kolaborasi gitu? Ya, sebelum kita lihat ini dulu, apa sih yang dimaksud dengan sistem kolaborasi gitu? Ada yang bisa menjawab mungkin dari teman-teman semua, Fadil, Fahmi, Joy, Khairan, dan Rama, ada yang bisa? Saya Pak. Oh ya, gimana? Tapi salah nggak apa-apa ya Pak. Oh, nggak apa-apa. Dia kalau dari saya lihat dari namanya kolaborasi berarti harus ada kerjasama antar banyak aspek Pak. Gitu. Jadi bukan cuma dari orangnya, tapi juga dari teknologinya, tentunya dari anggota-anggotanya, orang-orangnya,
terus lingkungannya juga harus mendukung dan lain sebagainya, Pak. Kalau kurang, Pak, ya kayaknya bakalan sulit gitu sistem yang dibangun. Oke, terima kasih Fadil ya. Tepat ya, Fadil ya. Jadi intinya kerja bersama gitu. Sistem kolaborasi tidak hanya digunakan untuk mengirim pesan gitu. Ya, sistem ini mendukung komunikasi, koordinasi, pembuatan dokumen utama dan bersama dan berbagi pengetahuan. Nah, ini apa namanya? Konsep inti ya sistem kolaborasi. Yang pertama ada communication, yang pertama pesan dan informasi. Seperti yang teman-teman tahu ya, bahwasanya kita udah hidup di era yang berbeda mungkin generasi saya dan generasi teman-teman seperti itu. Ya, jadi ada pertukaran pesan dan informasi yang sangat cepat seperti itu gitu. Nah, dengan sistem ini gitu ya, sistem kolaborasi ini gitu. Diharapkan communication itu bisa bergulir dengan baik dan lebih cepat. Berikutnya adalah coordination, pembagian tugas dan sinkronisasi. Ya, kita sama-sama tahu kalau mengerjakan tugas sekarang tuh waktu dulu ada multiple dokumen kayak zaman saya dulu kuliah gitu. Docx-nya banyak banget, Docx versi 1, update versi titik 2, versi titik 3, final gitu kan. Ya mungkin kalau yang ngerjain skripsi final banget gitu kan, atau final banget gitu kayak gitu. Ya, nggak perlu gitu. Sekarang udah bisa ngerjain dalam satu tempat gitu. Tinggal apa? Tinggal dibagi tugasnya gitu ya kan. Nanti bisa disinkronkan. Berikutnya adalah sistem kolaborasi itu konsepnya adalah co-creation. Jadi ngerjain bersama, solusi bersama gitu. Jadi bisa ngerjain pada satu waktu yang bersamaan menghasilkan solusi yang baik secara bersama-sama. Jadi terakhir adalah knowledge sharing, menyimpan dan menemukan pengetahuan gitu. Jadi sistem kolaborasi ini salah satunya memiliki konsep terkait dengan bagaimana sistem kolaborasi mampu menyimpan dan menemukan pengetahuan untuk kita semua. Oke, lanjut ya. Nggak izin banget, Pak. Oh ya, silakan. Boleh. Nanti kembali ya. Siap. Iya, gitu. Oke, kita lanjut nih teman-teman semua gitu. Apa yang dimaksud dengan bisnis sosial gitu. Nah, bisnis sosial ini bukan sekedar media sosial, tapi bagaimana menggunakan platform sosial untuk mencapai nilai bisnis gitu. Ya mungkin ya contohnya adalah aplikasi-aplikasi yang mendukung bisnis sosial apa Joy? Contohnya Joy. WhatsApp, Facebook. Oke, dia mampu nge-sharing nilai-nilai sosial, tapi nggak cuma nilai sosial memang gitu. Tapi ya ada hal lain yang mungkin kita dapatkan yaitu entertainment dan sebagainya. Lalu berikutnya apa? Aplikasi yang kayak gimana lagi mungkin yang kita tahu seperti e-hailing application kayak itu ya. Bahwasanya di balik adanya aplikasi kayak Gojek dan Grab ya, teman-teman tahu bahwasanya ya ada misi sosial di sana ya, mempertemukan pasar. Orang yang butuh naik ojek sama orang yang tidak ojek gitu. Orang yang punya motor artinya apa? Orang-orang yang tadi nggak punya kerjaan jadi punya pekerjaan gitu ya. Nah, jadi secara definisi, secara internal itu adalah komunikasi karyawan, forum, pengetahuan, ide inovasi onboarding, pemisahan masalah lintas unit gitu. Secara eksternal ya adanya interaksi dengan pelanggan gitu ya kan, namanya juga sosial gitu. Jadi ya sendiri-sendiri gitu. Lalu adanya brand community ya salah satu contohnya, lalu ada customer service, cooperation dan social listening ya. Kita lanjut. Nah, ya mengapa sistem kolaborasi menjadi urgent gitu, penting ya. Ya, pertama, ada 4 tekanan organisasi digital, kerja di atas lokasi ya. Jadi saat ini tuh kerja nggak mesti di satu lokasi yang sama. Tapi masalahnya kalau nggak di lokasi yang sama, nanti kerjanya tidak terkoordinasi dengan baik dan sebagainya. Makanya ini jadi tekanan gitu kan, tekanan organisasi digital. Kenapa? Karena tim bekerja dari kampus, kantor, rumah, dan mungkin dari mitra eksternal ya, kantor-kantor terpadu seperti itu gitu. Nah, berikutnya kecepatan keputusan gitu. Ya, informasi harus sampai pada malam tanpa menunggu rapat formal. Ya, karena sistem kolaborasi yang penting karena apa? Karena saat ini keputusan yang cepat itu sangat penting. Ya, maksudnya gimana? Jadi harus diputuskan cepat karena kalau nanti kompetitor sudah mengambil action atau corporate action lebih dahulu sehingga mereka tak ketinggalan. Ya. Berikutnya adalah kompleksitas tugas. Masalah bisnis mudah varian dan berbagai fungsi. Yang keempat ada retensi pengetahuan.
Jadi pengetahuan tidak boleh hilang ketika anggota tim berpindah ya. Kalau misalnya kita sering dengar mungkin knowledge management gitu ya. Jadi siapapun yang in dan out ya, orang dari suatu perusahaan ketika dia keluar masuk nggak boleh nih informasinya hilang gitu. Kayak gitu ya. Oke. Oke. Kita akan bahas terkait dengan mini project ya. Jadi silakan teman-teman berdiskusi. Mungkin Mas Rama dengan Fahmi, Khairan dengan Joy, kita punya case ini ya. Ya, terkait dengan proyek peluncuran produk yang terlambat kayak gitu ya. Nah, jadi dari sini ada PT Antika Digital sedang menyiapkan peluncuran produk baru. Informasi adalah tim pemasaran menggunakan WhatsApp. Tim desain menyimpan file di beberapa folder cloud ya. Tim penjualan menggunakan spreadsheet masing-masing. Lalu ada keputusan perubahan harga hanya disampaikan melalui rapat. Nah, akibatnya desain promosi salah versi, tugas terlambat, dan informasi peluncuran tidak konsisten. Oke, saya minta teman-teman untuk berdiskusi untuk menemukan akar masalah. Ya. Jangan langsung menyebutin nama aplikasinya apa. Jadi coba diskusi menemukan akar masalah. Lalu rekomendasinya apa gitu. Oke, saya berikan waktu sekian menit, gitu. 5 menit untuk berdiskusi ya, untuk Fahmi dan Rama, Joy dan Khairan boleh saling berhadapan untuk berdiskusi ya, gitu. Kursinya diputar aja, kursi Fahmi, kursi Joy diputar aja juga ya, gitu, untuk berdiskusi ya. Jadi dalam aplikasinya coba dipahami dulu sedikit ya, dipahami dulu, gitu. Dipastikan kemarannya. Ya silakan didiskusikan ya. Oke, saya rasa cukup ya, gitu diskusinya. Ya, kita minta salah satu, oke boleh dibalik lagi kursinya. Balikkan dulu semula, semua, Fahmi dan Joy. Terima kasih untuk waktu diskusinya, Rama, Fahmi, Khairan, sama Joy. Tadi teman kita juga sudah ada yang ke toilet tapi belum balik lagi ya, gitu. Gak apa-apa, kita tunggu saja, seperti itu. Jadi beberapa orang anggota sakit, jadi kita seadanya saja dulu. Oke ya. Jadi saya minta nih mungkin kelompoknya Khairan gitu, menyampaikan jawaban terkait dengan case ini. Silakan Khairan menyampaikan planning ke depan. Boleh disampaikan ya hasilnya gimana, hasil diskusi? Ya, kalau dari hasil diskusi saya dan juga Joy, kami menemukan inti masalah dari PT Antika Digital ini tentunya karena tidak ada suatu sistem untuk mereka berkolaborasi ya. Dimana setiap tim dalam perusahaan ini mereka bekerja secara sendiri-sendiri gitu. Jadi tidak ada sebuah sistem yang terintegrasi untuk mereka bertukar informasi atau berkolaborasi itu Pak. Oke. Oke ya. Terima kasih. Boleh kembali lagi. Khairan ya. Oke. Kita mau dengar nih jawaban dari timnya Fahmi dan Rama. Silakan Fahmi boleh langsung. Ya, baik Pak. Tadi sesuai diskusi saya dengan Mas Rama. Jadi ada, jadi kan ibaratnya nih ya, ada improvisasi karena sebuah sistem kolaborasinya tidak berjalan atau tidak direncanakan dengan baik. Dari mulai toolsnya, WhatsApp-nya, kemudian orangnya pun akhirnya dan seperti ini. Karena hasil yang tidak konsisten dengan berjalan dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Oke, terima kasih Fahmi dan Rama yang boleh kembali ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwasannya dari kasus ini ya ada hanya menggunakan bukan sasaran WhatsApp-nya aja gitu, tapi banyak tim yang menaruh dokumen di berbagai macam cloud seperti ini. Hingga akhirnya apa? Tidak terkonsentrasi pada satu tempat, dokumennya versi yang banyak, ya kan akhirnya keputusan dalam sidang dengan cepat, dan akhirnya produknya jadi
terlambat seperti itu. Oke, sampai sini saya rasa teman-teman sudah memahami dengan baik konsep terkait dengan eh, ini ya, urgensi dari kolaborasi seperti itu. Ya, kita masuk ke tahap analisis ya, people, organization, and technology gitu. Nah, kita harus memahami dulu siapa sebenarnya pengguna utamanya gitu. Apa kompetensi orangnya itu apa aja, kebiasaannya, resistensi penggunaannya terhadap teknologi dan gimana kebutuhan pelatihannya ketika dia mau menggunakan sebuah teknologi. Berikutnya konteks organisasi, organisasi di level organisasi bagaimana pembagian peran antara satu orang dengan orang lainnya, SOP yang diberikan gitu, alur tujuannya gitu, budaya komunikasi dan ukuran kinerjanya seperti apa. Kita akan lihat teknologi gitu, fitur apa yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan sebuah ide yang cemerlang atau konsen yang tepat, chat, task, bot file, version control, dashboard atau knowledge base gitu. Nah, ini kerangka analisisnya people, organization, teknologi. People ya jelas orangnya, organization dari solusinya, teknologi adalah yang teknologi apa yang dibutuhkan gitu. Itu. Ya. Jadi kita bisa lihat ada matriks pemilihan tools kolaborasi ya, gitu. Jadi kebutuhannya koordinasi tugas, fitur kuncinya ada taskboard, deadline, owner. Contoh solusinya apa gitu. Kita bisa sama-sama menggunakan Trello atau Asana ya gitu. Ya. Berikutnya adalah dokumen bersama gitu. Kita butuh ngedit secara bersamaan gitu. Nah, kita bisa pakai Google Workspace atau Microsoft 365 gitu ya. Berikutnya ada komunikasi tim gitu. Nah, ini kita bisa pakai Teams atau Slack ya. Teams ini dari Microsoft ya, atau Slack gitu. Terakhir ada penetapan organisasi atau knowledge management, bisa wiki, tagging, search ya. Contohnya bisa pakai Brochat atau Confluence seperti itu. Oke. Ya. Ya, jadi teman-teman semua, tadi kita sudah belajar ya, sudah tanya jawab, terus ngerjain kasus ya begitu. Nah, ini ada PR gitu buat teman-teman semua, sebuah tugas ya, yang harapannya bisa mengakses pengetahuan teman-teman terkait dengan topik ini ya. Jadi teman-teman nanti diminta untuk membuat sebuah analisis dari kasus ya, dari kasus yang mana nanti kasus berisi diagnosis masalah ya. Lalu peta tadi ya, kombinasi antara people, organization, dan teknologi. Toolsnya apa yang direkomendasikan, risiko implementasinya apa, indikator berhasilnya apa gitu. Dan di sini nanti ada kriteria penilaiannya teman-teman biar kita transparan gitu. Ketepatan diagnosis 25, teorinya 25, rekomendasi 25, analisis risiko 15, sama penjelasan penelitiannya 10%. Jadi totalnya 100% nanti gitu ya. Nah, nanti saya akan memberikan umpan balik nih ketika teman-teman sudah selesai ngerjain begitu. Oke. Kita coba refleksikan gitu. Masalah gitu. Oke. Kita coba mengkonklusikan gitu teman-teman semua terkait dengan materi kita pada hari ini gitu. Menurut Joy gitu, apa satu akan masalah kolaborasi yang paling penting pada kasus ini Joy? Ada materi tidak hari ini Joy ya. Mungkin tadi kasus Andika tadi Joy. Miscommunication sih. Oke, miscommunication. Oke. Terima kasih itu. Menurut Khairan, sistem kolaborasi apa yang Anda pilih dan fitur apa yang paling menentukan? Kalau menurut saya, untuk sistem kolaborasi untuk pengerjaan tugas bersama mungkin seperti yang dari Pak jelaskan ada seperti Microsoft Teams ataupun Google Workspace itu, ataupun ada untuk koordinasi kerja seperti menggunakan Trello ataupun Asana atau lainnya. Dan kita paling menentukan itu pastinya pada bisa berkolaborasi secara bersama dan juga bisa berkomunikasi bersama. Oke, terima kasih untuk Khairan. Terakhir ya nih, Rama. Apa satu risiko implementasi yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan teknologi Rama? Risiko implementasi loh. Iya, yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan teknologi komunikasi gitu. Karena kayak kalau miskomunikasi itu berawal dari miskomunikasi. Oke, siap. Jadi tadi komunikasi ya kan gitu. Lalu unsur komunikasi ini jadi yang sangat penting di sini gitu. Ya walaupun mungkin orang yang mungkin always yang baru unsur kalau misalnya komunikasinya
nggak lancar gitu, pekerjaan juga tidak akan tuntas gitu. Makanya penting mengetahui konsep kolaborasi, produktivitas seperti apa, dan tadi ya konsep people, organization, technology. Oke, nah ini kita mencoba untuk meringkas ya. Jadi hari ini kita ngomongin pertama kolaborasi, bukan hanya komunikasi, tetapi koordinasi juga penting gitu ya. Tapi komunikasi ini dari yang mana awalnya gitu. Kalau misalnya tidak berkomunikasi dengan baik ya tidak bisa berkoordinasi, dan juga tidak bisa berkoordinasi tidak bisa bekerja bersama gitu dan berbagi pengetahuan. Yang berikutnya ada keselarasan. Teknologi harus selaras dengan manusia, proses, budaya, dan strategi organisasi. Terakhir adalah keputusan. Tools terbaik adalah yang paling sesuai dengan masalah dan kesiapan organisasi. Itu yang mungkin yang bisa kita pelajari hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas waktunya ya, dan diskusinya, dan menjadi sangat menarik, insightful untuk hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih dan tutup kelas kita. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.